Halo guys, balik lagi di Elite Review. Dan video kali ini gua bakal mereview sebuah barang ataupun sound card yang didatangkan oleh Yamaha guys, yaitu ZZ01. Nah ini dia barangnya, let's go. Oke guys, mari kita mengenal lagi lebih dekat lagi guys. Nah, aku bakal ngejelasin bagian depan dulu ya guys ya. Oke, nah yang pertama ini adalah mic in guys ya. Jadi di sini ada slot mic in. Dan di sebelah kanan ini ada untuk headphone. Terus yang sebelah kanan ini ada aux. Jadi kita tuh bisa juga untuk langsung connect handphone ke sound card ini guys, gitu. Terus yang di sini tuh ada tulisan ZZ01 dan ini tombol powernya guys ya. Jadi sistemnya dia on off melalui tombol power. Oke, boleh kita agak lebih dekat lagi Maggie. Kita bakal melihat bagian atas. Nah, yang bagian atas ini agak cukup rame ya guys ya. Agak cukup rame di mana di sini tuh pertama udah ada tombol mute gitu. Ada beberapa mic ataupun sound card yang memiliki tombol mute. Nah, di sini Yamaha melihat kebutuhan tersebut dan dibikin tombol mute gitu. Nah, kalau misalnya kita mau naik lagi ke atas, ini ada knob untuk gain mic ya. Gain mic ini diperuntukkan untuk mic yang di belakang, nanti aku bakal jelasin. Terus di sini, Bang, ini apaan Bang? Kok ada tombol 48 volt? Nah, tombol 48 volt ini adalah namanya phantom power guys ya. Phantom power itu tujuannya untuk menambahkan arus atau daya arus listrik ke mic. Itu biasanya itu berlaku untuk mic condenser gitu loh. Kalau mic kayak dynamic itu nggak perlu pakai phantom power. Kemudian di sini ada fader untuk volume. Ya, ini fader untuk volume mic gitu. Jadi kita bakal bisa naikin juga, adjust bagaimana mic kita tuh kurang kenceng atau udah kekencengan gitu ya. Jadi sesuai dengan permintaan viewers juga. Kalau misalnya Bang mic-nya kekecilan ya, berarti kita gedein gitu. Kemudian ini ada 3 tombol di mana ini peranannya itu mendukung streamer untuk menggunakan efek. Kita bakal cobain efek ini pas nanti kita bakal record menggunakan software guys. Dan sebenarnya ini bisa kita pakai gitu loh, kita coba ke mic gitu. Tapi kan secara record seperti ini kita nggak bisa coba dengar kayak gitu. Nanti kita bakal coba dengar menggunakan record dari komputer. Nah, yang pertama ini ada efek vokal, ada misalnya ada pilihan juga nanti mau jadi chipmunk ataupun apa, dan ini reverb. Jadi dia bersifat dipencet, tahan, habis itu mati. Gitu. Jadi untuk momen-momen tertentu, atau kalau misalnya memang kita mau pakai reverb terus ya tahan aja. Kayak gitu. Nah, yang ini yang kita kembali ke atas ini adalah pilihan 1-2 input dari HDMI. Nanti aku bakal lanjut jelasin karena kita bakal lihat di bagian belakang. Terus ini untuk speaker. Ya, kita bisa matiin speakernya menggunakan tombol ini juga. Dan kemudian kita masuk ke bagian sebelah kanan guys ya. Jadi sebelah kiri ini fokus terhadap input, yang kanan ini fokus terhadap output. Nah, yang atas dulu, kalau kalian bisa lihat lebih dekat lagi, ini adalah ada headphone dan speaker gitu loh. Jadi nggak bisa secara bersamaan nih. Kita pilih nih mau denger dari headphone atau speaker. Nah, ini ada pilihannya gitu loh. Jadi nggak double gitu loh. Kemudian yang 1-2 ini adalah template di mana pengalaman kita terhadap momentum-momentum tertentu terhadap audio output yang bakal kita berikan ke viewers dan kita nikmati melalui headphone juga gitu. Terus kalau yang ini knob untuk ini yang menarik ini guys. Kalau misalnya kita pakai Discord menggunakan alat komunikasi terhadap player, nah di sini kita bisa atur di sini untuk menggedekan volume. Kayak misalnya semalam live streaming Ion kayak Bang LSTL suara kecil banget Bang. Nah, kita bisa gedein dari sini. Terus kita gedein. Nah, terus ini in game. Ini volume gamenya gitu loh. Bang, kok main ini suaranya nggak ada Bang gitu. Nah, dari sini kita bisa gedein. Jadi, ini sangat menolong sekali karena ada knob yang difasilitasi secara terpisah. Di sini untuk voice chat, di sini untuk game. Nah, kalau yang ini untuk volume audio secara keseluruhan. Baik itu dari Windows-nya atau dari game ya secara keseluruhan dah. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari sound card ZZ01 dari Yamaha. Yang pertama sebelah kiri kita bakal bahas, ini adalah port Type C, di mana ini adalah untuk mensupport power dari charger ya.
Yang kedua ini adalah sama, tapi dia bisa pakai untuk dari daya dari power dari laptop ataupun komputer gitu. Nah terus di sini ada HDMI out. HDMI out ini adalah hasil dari HDMI yang diterima dari 1 dan 2 gitu. Jadi gini, logikanya gini. Aku mau kasih tahu alurnya. Jadi HDMI 1 dan HDMI 2 ini dia bisa masuk ke soundcard ini dan kemudian audionya diambil dan kemudian dikeluarkan gambarnya lagi gitu. Jadi audionya yang diambil. Kalau misalnya ini biasa dipakai untuk kebutuhan game konsol gitu. Misalnya kalian punya PS5, HDMI-nya dimasukin ke sini untuk diambil suaranya dan kemudian suaranya dimasukkan ke OBS dan kemudian tetap dikeluarkan di TV, yaitu menggunakan HDMI out kayak gitu. Dan kemudian juga HDMI 1 dan 2. Dan kan makanya tadi kita lihat di sini ada pilihan 1 atau 2 gitu. Nah, ini untuk HDMI. Kira-kira teman-teman udah cukup mengerti ya. Dan kemudian di sini ada speaker out. Di sini ada speaker out di mana port ini menggunakan 3,5 mili. 3,5 mili untuk jack 3,5 mili untuk output speaker outnya gitu. Nah, yang ini yang paling menarik guys. Ini adalah port mic di mana menggunakan konektornya XLR, yaitu tadi yang aku bilang di awal, menggunakan port mic XLR inilah kita bisa pakai menggunakan mic condenser yang dimana mic-nya juga butuh phantom power kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan mic profesional gitu, baik itu mic condenser atau baik itu mic dynamic kayak gitu. Jadi seperti inilah guys penampilan dari ZZ yang sangat menarik kayak gitu. Nanti kita bakal menjelaskan secara efek-efek atau pengaturan software ZZ-01 Yamaha. Oke guys, jadi ini adalah tampilan di mana software dari ZZ-01 ini Yamaha by the way. Terus di sini bakal ada tampilan di mana awal dari home-nya si berandanya ZZ ini. Pertama ada, kita lihat dari sebelah kanan ini ada game effect, yaitu ada dramatic, atau nomor 2 ada search, atau nomor 3 ini ada game template nomor 1. Terus ada mic setting juga. Terus ini ada control level mic. Nah, kalau kalian pasti berasa nih suaraku lebih gede dan lebih kecil. Nah, satu hal yang perlu ku sampaikan ke kalian adalah ini sangat penting sekali di mana setiap settingan kita guys bisa di save di sound card ini guys. Ini menurutku luar biasa ya, karena biasanya sound card tugasnya ya udah cuman mengkonvert dari sinyal analog ke sinyal digital. Just it, nggak ada dimana settingan-settingan yang perlu disimpan ataupun ya kalau kita bilang ini di SP-nya lah kayak gitu. Nah, pertama di home yang kita masuk ke area mic setting guys, dan ini sangat keren sekali dimana di sini ada gate dimana di threshold tertentu bakal ke tutup audio yang kita pakai. Kita coba contoh ya. Nah, kayak gini nih tuh. Jadi kalau kayak gini suara kita bakal tergantung dari. Nah, kalau misalnya di rumah tempat kalian agak bising gitu, jadi kalau lagi record ini tuh secara tidak langsung itu hampir sama kayak push talk tapi otomatis, yaitu gate gitu. Push to talk tapi otomatis, yaitu gate. Jadi kalau kita ngomongnya pelan ya nggak bisa kedengeran gitu loh, gitu oke. Ada kompresor juga di mana kalau misalnya kita ngomong itu ada lompatan suara yang kencang, wah kayak gitu kan, teriak kencang. Ya ini tugasnya kompres adalah untuk mencegah hal tersebut. Dan yang menariknya lagi guys, di sini tuh kita copot dulu gate-nya biar nggak terlalu ada settingan. Terus yang kedua dia ada EQ guys. Nah, kalau kalian dengar suaraku pasti berbeda. Nah, di sini ada EQ. Di sini ada EQ juga. Terus di sini ada Q-nya, seberapa besar yang perlu kita ini. Nah, coba ya kita contoh ya. Ini kita naikin gain-nya. Nah, ini buat setiap teman-teman yang pengen suaranya lebih tebel ya kan, mau lebih tebel atau lebih kayak ngebass, nah bisa diatur di sini. Dan yang kerennya di sini guys, ya lumayan nih guys, ini ada 4 poin titik untuk EQ gitu loh. Jadi suara saya bisa lebih ngebass. Tapi ya ini enaknya bisa di EQ guys. Jadi mau pakai mic apapun, kalau misalnya ada EQ menurutku ya bisa merubah karakter suara kita juga sih. Oke. Kemudian ada limiter, di mana limiter ini tugasnya nggak hanya sekedar seperti kompresor, tapi dia membatasi setiap
audio yang lompatan audio yang cukup besar gitu. Contoh misalnya ada titik poin di mana kita nggak boleh ngepick audionya. Nah ini kita pakai limiter. Nah ini yang menarik guys, yang tadi sempat ku jelasin juga. Ini suaraku kenapa ketahan banget. Nah ini menarik guys dari yang tadi sempat ku bahas di sound cardnya itu ada 3 efek, dimana yang efek pertama ini ada voice changer 1, voice changer 2, dan echo gitu. Nah terus ini kita bisa edit nih, kita bisa ganti nih ya kan, ada reverb, ada tone ataupun apa dan segala macam gitu ya, efek-efek yang kita perlu lah gitu. Nah kalau misalnya kita contoh yang efek nomor 1 ini aku pencet di sini, cek halo. Nah jadi ini tuh voice meternya ini bisa kita pakai langsung aja gitu loh, langsung kita pencet langsung berubah gitu. Perkenalkan nama gua Mahmud. Nah gitu loh, ini biasa buat role play, ini cocok nih guys gitu. Terus yang kedua ini ada voice changer juga, yang kalau di sini dipakai ini apa nih, soprano atau apa gitu ya. Sebenarnya kayak kalau tadi ku dengar sempat ku coba itu kayak ya chipmunk gitu sih guys. Contoh ya, nah kayak gini. Jadi waduh, kalian tuh pasti pernah ya waktu itu aku role play di brutal hardcore. Aku waktu itu lupa peran cewek itu siapa, aku lupa gitu. Nah itu. Terus yang ketiga ini dia sistemnya sistem push gitu ya, push to talk juga sih. Ya gimana bilangnya ya, pokoknya ditekan gitu loh, bukan kayak tadi kan kita ditekan ini kita lepas, ya udah tetap ini voice changer. Tapi kalau misalnya yang ketiga ini enggak, dia echo. Kalau misalnya mau nyanyi gitu dadakan dipencet, habis itu lepas gitu. Cek one, ha. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Gitu. Gimana guys? Cakep kan? Nah, oke lanjut. Yang ini, nah ini yang tadi sempat ku bahas juga, yaitu ini adalah di bagian sebelah kanan si sound card itu ada pilihan 1, 2, 3 gitu. Jadi ini tuh lebih ke preset di mana kita merasakan pengalaman ataupun suasana dalam game gitu. Baik itu ada dramatika gitu, ada engage 1, ada MC, R, search gitu. Dan kita bisa coba satu-satu gitu guys. Kalau saat ini kita nggak bisa coba karena aku sedang tidak main game gitu. Ada 2 dan 3 gitu. Oke lanjut ya. Yang ke apa nih? Yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yes, 4 ini headphone pun bisa di EQ. Nah, headphone bisa di EQ guys. Gitu, bisa di EQ. Terus mungkin ada preset-presetnya. Terus monitor preset juga gitu kan. Gitu. Ada ininya. Mic monitor level juga ada. Gitu. Jadi yang sekarang aku ngomong tuh, yang aku dengar di headphone nih sekarang bisa didengar nih. Nih, aku bisa dengar suaraku sendiri. Gitu, mungkin teman-teman enggak gitu. Nggak ngefek gitu. Terus yang terakhir ada pengaturan mic ya, ini juga lebih kayak gain juga, mungkin ini gain digital ya, gain digital. Terus voice nya juga, dan game voice tadi yang tadi aku kasih lihat knob gitu. Tapi kalau diputar enggak ngaruh, berarti ini yang digital semua guys, ini pengaturan digital. Terus outputnya juga ada monitor, ada HDMI kayak gitu. Terakhir, oh ini ternyata terakhir ya. Terus HDMI in. Nah ini pengaturan terhadap hardware, dimana yang tadi sempat gue jelasin juga tentang HDMI gitu. HDMI in, out gitu kan. Terus versinya ini ya kita bikin auto aja gitu. Terus 4K mode pakai atau enggak gitu loh. Terus apalagi nih, HDMI signal info. Jadi apa yang lihat juga gitu, nyala atau enggak gitu. Maksudnya terkoneksi atau enggak. LED dimmer juga nih ada. Ini kalau ini buat di ini sih, buat di sound cardnya nyalanya terang atau gelap. Nah ini bisa di backup. Di backup settingan kita tuh bisa di backup dan di save di komputer gitu. Terus ya ini ada user guide. Terus ada firmware juga kalau misalnya ada pembaruan update software dari Yamaha. Dan kemudian integration juga ada nih. Ini buat apa nih, factory default status gitu. Jadi ini buat ngereset gitu. Terus ini tuh apa ya, ini setauku ini buat ini sih, buat ngecek kayak misalnya audio itu masuknya dari mana, kayak kita ngelihat dari kayak Dolby gitu sih guys, kayak gitu guys. Nah bagaimana kira-kira buat teman-teman, apakah teman-teman ada pertanyaan? Menurutku kalau misalnya pertanyaan kan tadi udah pertanyaannya.
Oke guys, kalau misalnya buat teman-teman ada pertanyaan, kalian boleh isi di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Aku Tapak Khotbah mengucapkan terima kasih dan see you, bye bye guys.